got a feeling we had something. Could have seen it in your Hai, halo eyes. kesayangan, apa kabar kamu? Look, it's like Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon. Kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah pertemuan yang dibalut oleh kerinduan yang amat sangat. Cie-cie, ada yang lagi rindu di sini, ada yang lagi kangen menggebu-gebu, ya. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So, please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doain kamu secara khusus ya, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, dan diberikan kebeningan diri. Sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya, dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. What is it? Ada apa ini? Pertemuan. Sebuah pertemuan rindu antara kamu dan dia. Wow. Lihat gambarnya aja udah merinding. And the last, okay, well, beautiful ya, ada gambar merpati di sini. Berbicara tentang apakah kali ini? Iya. Kalian sebenarnya saling menginginkan satu sama lain ya. Saling menginginkan satu sama lain dan sebenarnya apa yang kamu rasakan, dia pun juga merasakan hal yang sama. Hanya saja yang satu bertanya-tanya apakah kamu begini, begitu, begida, begidi. Kemudian kamu pun juga bertanya-tanya apakah dia itu sayang nggak ya? Apa dia tuh kangen nggak sih sama aku? Ya, jadi sebetulnya kalian sama-sama penasaran tentang isi hati masing-masing tapi tidak mau jujur atau tidak mau mengakui. Tidak ada yang mau mengambil langkah terlebih dahulu. Anehnya ya, kalian itu saling sayang, kalian saling cinta, Sinta. Maaf ya Sinta, halo Sinta. Kalian saling cinta, tapi yang keluar justru kebalikan. Ya, em, gengsi begitu besar, ego begitu besar, dan yang kamu keluarkan, yang dia tangkap tentang kamu adalah kamu seolah-olah nggak butuh gitu sama dia. Begitu pula yang kamu tangkap tentang dia adalah seolah-olah kamu tuh nggak butuh dia sama sekali. Padahal sebetulnya di dalam itu kangen banget, kalian saling cinta, hanya saja ego begitu besar ya. Kamu mungkin saja tidak mengerti kenapa hal-hal tertentu itu terjadi di dalam kehidupan. Namun ketika satu peristiwa terjadi, selalu ada big picture atau ada satu rencana besar yang akan kamu pahami nanti pada akhirnya. Jadi hubungan kamu dan dia itu adalah sebuah hubungan yang banyak apinya, banyak mendidihnya, mungkin banyak konflik, banyak trik, banyak intrik di dalamnya. Ya, namun tidak perlu khawatir karena segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah pelajaran ya. Pada suatu saat kamu akan paham mengapa. Bahkan jika saat ini kamu merasakan kayak ada ego yang begitu tinggi atau apa segala macam, ya memang itu pilihan ya. Tapi nanti suatu saat kamu akan menemukan, oh ternyata begini gitu. Ketemu puzzle kehidupannya ya. Oke, it's about you and him dan Bunda akan tarik. Kamu dealing dengan siapa dan kisah kalian itu seperti apa? Sabar ya, ini
Kartunya segede karpet, jadi susah mengocok. Ops, nah kan, bener. Terlalu banyak sebentar ya. Bunda mau ambil lagi, kocok lagi. Soalnya segede karpet gitu susah ya. Ini sama tangan bunda aja gedean kartunya nih. Ya. Bunda mah hiperbolik. Masa kartu segede tangan. Oke. We'll see. Oh, ada Six of Cups di sini. Six of Cups. Queen of Arrows. Venus di sini. Dante and Beatrice. Chris. And Four of Cups. Ini buat kamu yang dealing dengan di sini ada energi Scorpio, Pisces, kemudian Cancer, kemudian ada Aries, Sagittarius, Leo, dan kemudian ada Gemini, Aquarius, dan Libra. Jadi ini buat kamu yang dealing dengan ke-9 zodiak ini. Oke. Six of Cups ini adalah seseorang yang berasal dari masa lalu kamu atau seseorang yang memang kamu sudah kenal dengan baik ya. Ya, ya pasti kalau kalau masih ada residu rindu itu pasti ya. Kemudian ya, dalam hubungan kalian mengalami beberapa ujian sehingga saat ini kalian dalam kondisi terpisah ya. Hanya saja kalian kurang kuat entah dari dianya entah dari kamunya. Kurang kuat dalam berjuang atau memperjuangkan rindu tuh kurang gimana gitu loh, kurang loyo atau kurang gimana ya. Padahal sebetulnya kamu adalah seseorang yang pintar dan saya bisa melihat kamu adalah sosok yang menarik. Kalau kamu perempuan, kamu cantik. Kalau kamu laki-laki, kamu ganteng. Sosok yang atraktif and you still alone dan kamu masih sendirian sampai saat ini. Di sini ada kisah Dante dan Beatrice serta Four of Cups dalam kondisi kebalik atau reverse. Hubungan kalian sedang tidak harmonis, tidak sedang baik-baik saja. Ya, namun di sini ada sebuah perasaan yang ditutupin. Ada kisah Dante dan Beatrice. Kisahnya Dante dan Beatrice. Dante ini mencintai Beatrice, tapi Dante nggak berani ngomong. Dia hanya memendam cintanya. Kalau kisah di sini sih Dante-nya bisu gitu ya. Tapi kalau dalam case kalian, ini salah satu memang nggak bisa ngomong, nggak tahu gimana, entah nggak mau ngomong karena gengsinya terlalu gede atau gimana ya. Sampai akhirnya kemudian Beatrice menikah dengan orang yang lain, dan sampai Beatrice mati, ini even Dante tidak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong kepada Beatrice sampai pada, ini Beatrice sampai mati, tidak tahu bahwa Dante sesungguhnya mencintai dia ya. Jadi di sini ada unspoken words, ada kata-kata, ada perasaan yang tidak sanggup kamu katakan kepada dia. Begitupun dia, ada satu perasaan yang membuncah di balut rindu, tapi tidak sanggup dia katakan kepada kamu. Aduh, menderita sekali seperti ini ya. Oke. Bunda akan lihat sebenarnya dia mau ngomong apa sih sama kamu ya. Sebenarnya dia tuh mau ngomong apa sih? Mau ngomong apa sih sama kamu? Mhm. Iya, dia bilang aku nggak peduli gitu ya, nggak peduli. Dia udah, jadi gini, sebetulnya di dalam hatinya dia merasa rindu, kangen, cinta dan segala macam. Tapi karena kamu pun tuh seolah-olah menunjukkan kayak tidak tertarik sama dia, kayak seolah-olah menunjukkan nggak cinta. Jadi dia pun kayak berusaha menepis. Udah deh, aku mau tutup, aku mau berusaha untuk lepas. Dia pun sedang berusaha kuat untuk terlepas dari kamu. Jadi dia katakan aku nggak peduli, I don't care. Dia merasakan perubahan kamu ya. Perubahan yang tadinya sayang, terus kamu kemudian berubah kayak seolah-olah kayak
kamu pun sedang berusaha untuk menjauhi dia ya. Dan dia berkata, udah deh, aku mau melepasmu dari hidupku, aku mau melepasmu dari hidupku. Karena menyiksa ya. Namun ada sesuatu kenyataan bahwa nggak mudah dia melupakan kamu tuh nggak gampang. Tak mudah aku melupakanmu. Iya, hanya saja pada kondisi ketika dia sedang berada dalam kesepian yang teramat sangat, dia pengen menghubungi kamu. Iya. Dan saat ini dia belum siap memikirkan, hanya dengan membayangkan saja ya. Saat ini dia belum siap memikirkan kalau misalnya kamu tuh ternyata punya orang baru tuh gimana gitu loh. Jadi dia menjauh dari kamu karena dia membayangkan suatu saat kamu punya orang baru, dia nggak terlalu terluka gitu loh. You know what I mean? Paham ya? Maksudnya Bunda. Ya inilah harga dari sebuah gengsi. Sebenarnya dia masih cinta, tapi takut kamu menolaknya. Wow. Ya, harga dari sebuah gengsi. Sebenarnya dia cinta, sebenarnya dia rindu. Hanya saja dia mati-matian karena egonya dia mati-matian denial. Dia mati-matian untuk menutupinya, ya. Oke, Bunda akan lihat. Oke. Kartu Lenormand. Mati-matian ya egonya. Mati-matian. Oke. Lucu sih sebenarnya. Kenapa lucu? Ya, sebenarnya dia itu sayang, suka sama kamu. Tapi entah bagaimana dia tricky ya. Tricky itu artinya dia mati-matian gak mau mengakui. Terus kemudian dia justru kayak seolah-olah kayak apa ya? Dia mencari peralihan, mencari pelampiasan kepada orang yang lain. Ya, sayangnya cintanya sama kamu. Tapi karena dia merasa kayak seolah kayak kamu itu nggak mau sama dia, kayak kamu tuh menolak dia, itu yang dia rasakan ya, yang dia tangkap. Dan dia bingung bling setan sendiri, jadi dia pengen pokoknya tuh aku harus menemukan, pokoknya aku harus menikah atau menemukan seseorang yang lain terlebih dahulu dibanding kamu gitu loh. Jadi malah seolah-olah malah kompetisi antara kamu dan dia ya. Itu yang dia rasakan. Oke. Oke, dan apa yang akan terjadi setelah ini? Ya, sebuah pertemuan. Oke, well, karena dia denial, ya, dia denial di sini, dia menolak mati-matian, maka pertemuan yang akan terjadi, pertemuan rindu ini adalah sebuah pertemuan yang tidak disengaja. Akan terjadi sebuah pertemuan secara tidak sengaja antara kamu dan dia, karena ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh semesta. Ya, karena kalian saling mengingkari, saling denial. Tidak mau sampai kemudian semesta memberikan kesempatan untuk kalian jujur. Oke, Bunda akan tarik 5 tempat ya. Kalian akan bertemu secara tidak sengaja di antara salah satu dari 5 tempat ini. Yang pertama, pertemuan di sekitar deket-deket rumah kamu ya, nggak tahu gimana. Mungkin di rumah kamu, deket-deket rumah kamu itu ada kafe, ada apa, ada rumah teman atau bagaimana. Tapi yang jelas ini nggak jauh gitu dari rumah kamu, nggak sengaja ketemu di situ. Atau kalau misalnya kamu menyukai olahraga atau fitness, ini bisa juga ketemu di tempat fitness. Secara nggak sengaja ternyata dia join di tempat yang sama. Oke, kita lihat lagi. Di mana? Ada juga ketemu di mall ya. Ketemu di mall atau di sebuah pusat perbelanjaan. Kalian akan saling berpapasan di tangga berjalan. Sebuah kesempatan yang diberikan semesta.
Ketemuan di tempat parkir, tiba-tiba melihat kalian sama-sama berada di tempat parkir, lalu mak jegagi, mak jegagi itu bahasa Indonesianya, tiba-tiba aja nggak disangka-sangka gitu loh, ketemu gitu di tempat parkir. Atau, oh ketemu di sebuah organisasi, di sebuah perkumpulan ya, bertemu di sebuah perkumpulan, secara nggak sengaja kalian bertemu dan akhirnya ya sudah karena ketemu gitu, terus mau bagaimana ya? Saling ketemu otomatis saling menyapa dan kemudian terjadilah satu conversation, satu komunikasi yang kalian selama ini tutup-tutupi ya, dan kita akan lihat komunikasi apa sih. Oh ya, kalian pada akhirnya terbuka dan dia berkata bahwa aku nggak pengen cinta kita itu apa ya, tambah buruk karena hal-hal kecil gitu loh. Hmm. Dan pada saat bertemu dengan kamu tuh dia jantungnya berdetak dengan sangat keras, duk, 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 gitu ya. Jadi dia benar-benar apa ya, bahasa Jawanya tuh ndredeg. Bahasa Indonesianya tuh benar-benar jantungnya itu kayak kayak ajep 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 ajep. Jantungnya duk 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 gitu ya, seperti itu. Benar-benar grogi pertemuan waktu itu. And voila gitu loh, maksudnya even sekalipun dalam pertemuan seperti itu kalian masih aja tetap jaim-jaiman. Oh my god ya, oh my god, oh my god, oh my god. Ya, dan dia hanya ada sedikit percakapan bahwa aku tuh nggak pengen hubungan kita itu memburuk gitu karena hal-hal kecil, dan dia ngomong, seandainya kamu mengerti apa yang aku rasakan. Dia berkata seperti itu, seandainya aja kamu paham, seandainya kamu mengerti yang aku rasakan. Itu yang terucap, dan big minor atau apa ya, atau eh, perasaan yang sesungguhnya itu tetap tidak keluar ya, padahal sebetulnya dia sangat rindu. Sebenarnya dia pengen sekali kembali kepada kamu, sebetulnya dia pengen sekali untuk kalian tuh balikan lagi seperti dulu ya. Tapi entah somehow, entah ada sesuatu apa yang membuat dia tidak bisa melakukan itu, begitupun kamu. Kamu tidak bisa terucap gitu perasaan rindunya, tapi pertemuan, sebuah pertemuan yang benar-benar mungkin diberikan kesempatan oleh semesta untuk kalian. Sebenarnya ini adalah kesempatan untuk ngomong jujur, tapi somehow dia nggak bisa ngomong jujur dan kamu pun juga nggak bisa. Ya, mulut terkunci, semuanya terkunci, dan hanya sebuah percakapan-percakapan, tapi dari body language atau dari bahasa tubuh kalian, kalian benar-benar rindu, ya, benar-benar terasa rindu, ya. Oke, dan kita akan lihat kira-kira pertemuannya ini kira-kira kapan, dan ini adalah sebuah reading di mana apa ya, sebuah reading di mana kesempatan diberikan, dan jika nanti pada saat datang kesempatan tersebut, dia memang tidak akan bicara, tapi kamu silahkan kamu mengambil pilihan apakah kamu memang akan tetap diam seperti kartu ini bicara, ataukah kamu akan memilih untuk berterus terang pada saat momen waktu itu datang, kamu berjumpa secara nggak sengaja dengan dia. Oke, kita akan lihat ya. Kira-kira kapan waktunya? Apakah pertemuan tersebut akan terjadi dalam waktu kurang dari 1 tahun? Apakah pertemuan tersebut akan terjadi kurang dalam waktu 1 tahun? Apakah pertemuan tersebut akan terjadi kurang dalam waktu 1 tahun? Ya, wow. Dalam waktu kurang dari 1 tahun mulai saat ini akan terjadi pertemuan dengan dia. Oke, kita akan lihat kira-kira kapan. Kira-kira kapankah itu? Kapan pertemuan tersebut akan terjadi? Bunda akan tarik
Oke, kapan pertemuan itu akan terjadi? 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 Well, sepertinya masih menjadi misteri dari semesta. Bersabar katanya, sabar tunggu ya, ditunggu. Jadi masih menjadi misteri dari semesta kapan pertemuan tersebut terjadi. It's okay darling, tapi yang jelas dalam waktu kurang dari 1 tahun, kamu akan bertemu dengan dia yang kamu sungguh-sungguh sayangi. Dan pada waktu itu silahkan kamu mengambil pilihan akan jujur terhadap dia karena dia masih tetap akan ngumpetin perasaannya. Dan it's up to you. Sekarang bola ada di tangan kamu ya, oke? Oke, so readingan ini resonate buat kamu dengan zodiak atau inisial yang Bunda sebutkan. Bisa salah satunya saja, jadi bukan harus dua-duanya zodiak ataupun sio, bisa salah satunya saja ya, oke? Well, di sini ada energi sio ular tahun kelahiran 7789 2001. Kemudian ada energi Gemini, ada energi Libra, Aquarius. Energi Gemini cukup kuat ya. Kemudian ada energi Virgo, Taurus, Capricorn. Ada sio ayam di sini tahun kelahiran 8193 2005. Ada sio tikus di sini tahun kelahiran 728496. Ada Sagittarius di sini, ada energi Sagittarius. Ada energi Taurus di sini. Ada sio anjing tahun kelahiran 708294. Ada sio kerbau di sini tahun kelahiran 738597. Ada Cancer di sini. Dan terakhir ada sio kambing tahun kelahiran 7991 2003. Dan Bunda akan tarik untuk inisial. Ada inisial C di sini. Ada inisial J Jakarta di sini. Ada inisial X. Ada inisial W Warsawa. Ada inisial G Gajah. Ada inisial X, cukup kuat ya inisial X. Ada inisial B Bravo. Ada inisial C Cahaya. Oke, cukup kuat energinya untuk C. Ada inisial I India. Ada inisial Z Zulu. Ada inisial I, cukup kuat energinya untuk inisial I. Ada inisial T Tango. Ada inisial P Papa. Ada inisial V Viva. Ada inisial A Alpha. Ada inisial S Susu. Ada inisial Y Yankee. Ada inisial M Mama. Ada inisial O Oscar. Ada inisial L Lucinta Luna. Cantik banget ya dia. Ada inisial J Jakarta, energinya cukup kuat untuk J. Ada inisial H Hotel. Ada inisial B Bravo, energinya cukup kuat untuk B. Dan terakhir ada inisial V, ini pun energinya cukup kuat untuk V Viva. Well,
kurang lebih itu kesayangan. Ah, jodoh adalah pilihan. Ya, kadang-kadang semesta hanya memberikan kesempatan seperti kisah dalam readingan kali ini. Semesta hanya memberikan satu kesempatan pertemuan rindu untuk kalian saling bicara. Tapi apa yang kalian putuskan tentang occasion atau tentang kejadian tersebut itu sepenuhnya adalah hak prerogatif kamu, hak prerogatif dia. So, kamu akan manfaatkan kesempatan ini untuk menekan gengsimu atau kamu memilih untuk kamu jujur, itu terserah kamu. Well, jika readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau kamu nggak ada budget, kamu boleh tungguin Bunda live di YouTube. Bunda kasih judul free reading, ya. Dari situ kalian akan lihat gitu ya. Seperti apa nanti, makanya nyalakan loncengnya dan juga diklik tombol semua atau all di samping kanan sehingga kalian nggak ketinggalan pada saat Bunda live, karena Bunda hanya membacakan yang paling cepat terjadi ya, yang paling cepat aja ditulis. Oke kesayangan, Bunda mendoakan segala yang terbaik untuk kamu dan dia. I love you. Bye-bye.